Saya Josh dan di episode di Infographic Show hari ini, kami akan mengungkap pengalaman militer paling menakutkan dengan hal-hal gaib bagian 2. Shift malam. Itu hanyalah hari biasa di kantor bagi seorang marinir Amerika yang ditempatkan sebagai penjaga di Memorial Pengeboman Beirut. Dia sedang melakukan patroli tengah malam sendirian di bagian pemakaman yang didedikasikan untuk para veteran yang gugur. Dia tidak terlalu memikirkannya. Keheningan saat berjalan di antara makam-makam di tengah malam terasa seperti jeda yang menyenangkan dari kekacauan perang. Tapi semua itu akan segera berubah. Prajurit marinir itu sedang berpatroli di sekitar bagian pemakaman tempat batu nisan tertua berada. Bagian pemakaman yang paling jarang dikunjungi bahkan di siang hari. Disinilah prajurit marinir itu mendengar seorang wanita bersenandung dengan nada yang anehnya tenang. Perasaan tidak nyaman menyelimuti prajurit marinir itu. Meskipun demikian, dia tetap menjalankan tugasnya dan terus maju untuk menyelidiki. Saat dengungan itu semakin keras, dia mulai menyadari ada cahaya samar yang bersinar di tengah kegelapan pemakaman. Cahaya itu menembus ranting dan daun sebuah pohon. Dan semakin dekat dia, semakin marinir itu merasakan efek fisik yang nyata dari keberadaan sosok itu di pemakaman. Kulitnya mulai merinding, rambutnya mulai berdiri. Mengatasi rasa takutnya, marinir itu melewati ranting-ranting hanya untuk melihat batu nisan tertua yang pernah dia lihat. Nama-namanya telah terhapus oleh arak-arakan waktu yang terus berjalan. Namun salib besar yang terukir di batu nisan itu bersinar biru neon yang cemerlang dan dengungannya semakin keras. Itu terdengar seperti ratusan suara yang saling bertumpuk. Semuanya muncul dari salib biru yang menyilaukan itu. Marinir itu melakukan apa yang akan dilakukan siapapun. Dia lari dan menurut pengakuannya sendiri berteriak seperti anak perempuan kecil. Dia menghubungi marinir yang dijadwalkan menggantikan shiftnya meminta bantuan yang segera datang. Keduanya menghabiskan sisa malam berdesakan di truk marinir kedua, tak satu pun yang berani mengambil risiko untuk kembali ke pemakaman. Tidak tahu apa yang sebenarnya ada di luar sana. Dia memutuskan untuk menyelidiki keesokan harinya di siang bolong dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Hanya sebuah batu nisan tua biasa tanpa suara dengungan dan tidak ada tempat logis dari mana cahaya biru yang bersinar itu bisa berasal. Jika itu memang sebuah lelucon yang sangat ia ragukan, menjadikan seorang marinir bersenjata sebagai sasaran adalah tindakan yang sangat nekat. Hingga hari ini, dia tidak memiliki penjelasan rasional untuk apa yang dia lihat malam itu. Dia menggambarkan dirinya sebagai seorang skeptis, tetapi dia sangat yakin bahwa dia mengalami sesuatu di luar pemahaman manusia. Namun, marinir tersebut setidaknya telah secara resmi mengatakan bahwa dia percaya makhluk yang dia temui bukanlah kekuatan jahat. Prajurit kita berikutnya yang mengalami bahaya paranormal tidak bisa mengatakan hal yang sama. Si penjerit. Pada akhir tahun 1970-an, setelah menyelesaikan tugas di Vietnam, seorang tentara Amerika ditempatkan di pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat di Greenland. Pekerjaan yang nyaman dibandingkan dengan ditembaki oleh Viet Cong di hutan tropis yang panas selama berbulan-bulan. Namun dia sama sekali tidak tahu bahwa dia akan menghadapi sesuatu yang tidak mungkin bisa dijelaskan. Di Greenland, musuh terbesar seringkali adalah lingkungan itu sendiri. Para pria yang ditempatkan di pangkalan itu secara rutin harus bersiap menghadapi badai salju putih pekat yang mengguncang bangunan-bangunan. Dan saat para atasan mempersiapkan pangkalan untuk menghadapi salah satu badai musim dingin Greenland yang brutal, mereka melakukan apel dan mengikat semua orang ke kompleks dengan tali tebal, memastikan tidak ada yang tersesat di salju yang membutakan. Itu adalah aturan yang ditulis dengan darah. Sebelumnya, personel pernah tersesat dan mati sendirian, membeku, terkadang kurang dari 20 meter dari pangkalan. Dan menurut prajurit itu, sekitar setiap 5 bulan sekali saat badai salju seperti itu, pangkalan akan kedatangan seorang tamu. Mereka selalu tahu ada sesuatu di sana hanya dari suaranya saja. Jeritan pendek, tajam dan mengerikan, seperti suara kematian itu sendiri yang melayang di atas es. Tapi si penjerit juga punya cara lain untuk menunjukkan keberadaannya. Setiap kali pangkalan kedatangan si penjerit, ruang mesin pasti hancur total. Peralatan rusak, alat-alat berserakan, dokumen-dokumen berantakan seperti serpihan kertas. Apakah mereka menjadi korban serangan semacam hantu kutub? Tidak ada yang mau menjadi orang yang memeriksa, mengingat betapa berbahayanya kondisi badai salju saat itu. Tapi ini bukan hanya angin atau beruang kutub yang penasaran. Apapun makhluk yang berteriak itu, ia mampu memiliki kekuatan yang luar biasa, bisa mengangkat blok mesin yang beratnya ribuan pon dari derek dan melemparkannya beberapa meter, menghancurkan apapun yang ada di jalurnya. Kamera dan lampu sorot mengelilingi perimeter ruang mesin. Namun meskipun ada semua pengawasan dan peralatan itu, tidak pernah ada manusia atau hewan yang terlihat masuk atau keluar gedung selama serangan makhluk berteriak itu. Lalu suatu hari, semuanya tiba-tiba berhenti. Apa yang sebenarnya terjadi?
Tidak ada yang tahu, dan sejauh yang kita tahu, makhluk berteriak itu mungkin masih berkeliaran di alam liar yang beku. Tapi markas yang berhantu itu tampak biasa saja dibandingkan dengan yang berikutnya, kompleks terkutuk. Sebagai sersan pelatih marinir di Taiwan, anggota militer berikutnya mengira dia sudah pernah melihat segalanya. Sampai kemudian dia ditempatkan di sebuah markas yang katanya dibangun di atas atau dekat kuburan massal dari konflik sebelumnya. Dan di sanalah dia belajar arti sebenarnya dari teror. Dalam salah satu cerita yang paling aneh, dia menemukan seorang rekrut dalam keadaan sangat ketakutan. Si pemula itu ditugaskan jaga malam di lapangan tembak yang penuh dengan sasaran kayu dan tanah liat yang dibuat menyerupai musuh yang mengarahkan senapan kepada tentara yang sedang latihan. Menurut penjaga itu, dia duduk-duduk saja, sangat bosan menjaga lapangan tembak malam sebelumnya. Lalu, tepat di depan matanya, salah satu patung tanah liat itu menurunkan senapannya dan berkata, "Sial, aku capek." Dia begitu terkejut sampai pingsan di tempat. Kejadian paranormal aneh seperti itu memang sering terjadi, bahkan lebih sering daripada para penulis yang mengambil semua krimer kopi di kantor pusat infografis ini. Tapi sersan pelatih itu mengalami sendiri beberapa kejadian paranormal paling menyeramkan. Suatu malam, dia sedang menjalani hobinya berburu ular, menyusuri ladang di dekat situ dengan tongkat panjang yang tajam. Saat malam tiba, dia menyalakan senter untuk memastikan musuh bersisik itu tidak bisa menyerangnya secara tiba-tiba. Namun, saat dia mendekati jamban di tepi ladang, dia melihat sesuatu yang aneh. Senter miliknya akan berkedip mati setiap kali sinarnya diarahkan ke jamban itu. Awalnya dia mengira itu hanya masalah baterai, jadi dia melepas baterainya, mengguncangnya, lalu memasangnya kembali. Tidak ada yang berhasil sampai dia membalikkan badan menjauhi jamban, dan saat itu senter berfungsi dengan baik. Dia kembali menghadap jamban, dan seketika itu juga lampunya mati. Perasaan mencekam mulai menyelimuti sersan pelatih itu. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang kuat, dan dia merasa sedang mengganggu wilayahnya. Seorang pria yang begitu galak sampai-sampai dia berburu ular dengan tongkat, kini dengan rendah hati meminta maaf kepada kekuatan apapun yang bersembunyi di dekat jamban itu, lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Suatu kali, salah satu rekrutan menghilang dari markas. Awalnya, para atasan mengira ini adalah kasus desersi, yang berarti dia akan mendapat banyak masalah jika mereka menemukannya. Markas itu dikelilingi oleh pegunungan dan pepohonan, jadi tim pencari dikirim untuk melihat apakah tentara yang pergi tanpa izin itu bisa ditemukan. Badai besar melanda malam itu, dan tim terpaksa mundur sebelum melanjutkan pencarian keesokan paginya. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan rekrutan itu. Dia berjongkok di sebuah gua terdekat, tampaknya menjadi gila karena ketakutan, mengoceh tanpa jelas. Dia tidak memberikan perlawanan saat dibawa kembali ke markas. Sersan pelatih tidak pernah mengetahui apa yang dilihat rekrutan yang hilang itu malam itu, dan dia segera dipindahkan setelahnya. Apakah itu bisa jadi kekuatan yang sama yang dia temui di dekat kamar kecil? Itu adalah pertanyaan yang tidak akan pernah dia dapatkan jawabannya. Namun tampaknya tidak semua kekuatan yang bekerja di gunung itu adalah kekuatan kegelapan. Suatu kali, markas dan daerah sekitarnya dihantam oleh topan dahsyat, sesuatu yang tidak jarang terjadi di Taiwan. Personel di markas dikirim untuk menilai kerusakan, dan mereka menemukan bahwa angin begitu kencang hingga mencabut sebuah pohon di dekat sana. Anehnya, altar Buddha yang berada di bawah pohon itu sama sekali tidak tersentuh. Pita merah dan persembahan-persembahan halusnya masih tetap berada di tempatnya dengan sempurna. Seolah-olah markas itu ditempatkan di sebuah gunung di mana kekuatan baik dan jahat sedang berperang, dan sesekali perang itu memakan korban manusia. Tapi tidak ada yang manusiawi tentang apa yang akan kita temui selanjutnya. Orang kambing dan pria-pria kecil. Tidak semua orang di zona perang aktif adalah tentara yang bertugas demi negara. Sama banyaknya pula tentara bayaran yang bekerja sebagai keamanan swasta di padang pasir yang dilanda perang di dunia. Salah satu kontraktor militer swasta itu sedang bertugas keamanan malam ketika dia melihat bentuk aneh bergerak di atas pegunungan. Jadi dia memutuskan untuk melihat lebih dekat melalui teropongnya. Itu adalah kawanan kambing yang sedang digembalakan melintasi padang rumput. Pemandangan yang tidak asing di sini. Tapi kemudian dia melihat lebih dekat para penggembalanya. Mereka mengenakan jubah goni aneh, membungkuk, bergerak dengan cara yang aneh dan tidak wajar. Seperti sesuatu yang bukan manusia, hanya berpura-pura menjadi manusia. Kontraktor itu memanggil beberapa temannya untuk melihat para penggembala aneh ini yang dijuluki orang kambing. Setiap dari mereka mendapat kesan aneh bahwa apa yang mereka lihat itu tidak mungkin manusia. Kambing-kambing dan orang kambing itu segera pergi setelah itu, dan mereka tidak pernah terlihat lagi. Ternyata, bukan hal yang aneh bagi tentara Amerika untuk menemui makhluk humanoid aneh saat bertugas di Afghanistan.
Seorang sersan pelatih mengalami pertemuan yang jauh lebih dekat dengan makhluk paranormal yang dia jumpai sendiri saat ia mencoba beristirahat selama misi lapangan di gurun. Saat dia tidur, dia merasakan sesuatu menggesek kakinya, membuatnya terbangun kaget. Tidak ada yang bisa mempersiapkannya untuk apa yang dia lihat. Makhluk humanoid aneh dan kurus yang dia bandingkan dengan Gollum dari Lord of the Rings sedang mendigit-digit jari kakinya. Dia panik dan menendang makhluk itu yang membuat makhluk itu ketakutan dan lari terbirit-birit dengan kecepatan luar biasa. Dia belum pernah melihat sesuatu seperti itu. Dan untuk beberapa waktu dia mengira itu hanyalah mimpi aneh atau ingatan palsu. Sampai beberapa hari kemudian ketika dia mendengar seorang pria lain yang sedang berjaga panik dan menunjuk ke kejauhan. Saat pria itu menatap lewat teropongnya, sersan pelatih mengambil teropong itu dan ikut melihat. Hanya untuk melihat sosok humanoid aneh, kurus, persis seperti yang pernah dia temui sebelumnya, merayap di atas tembok batu. Tetap saja, kau mungkin lebih memilih menghadapi manusia kambing atau humanoid penyuka kaki daripada mengambil risiko ditempatkan di kapal induk maut. Orang-orang yang terlibat di militer seringkali akan berakhir di tempat-tempat yang kemungkinan besar tidak akan pernah diinjak oleh warga sipil biasa dan mengalami kejadian supranatural yang kebanyakan dari kita tidak perlu khawatirkan. Itulah yang persis terjadi pada seorang anggota Angkatan Laut yang ditempatkan di kapal induk yang pertama kali diresmikan pada tahun 1977. Kapal yang memiliki reputasi akan kejadian-kejadian aneh dan kadang bahkan mustahil yang terjadi di tengah malam. Salah satu pengalaman melibatkan patroli malam yang mencakup beberapa tingkat kapal induk yang berarti harus menempuh jarak yang sangat jauh di malam hari. Seringkali dalam kegelapan total, langkah kaki mereka bergema di lorong-lorong kosong dan berbunyi nyaring di atas kisi-kisi logam tangga. Petugas patroli itu mengambil senapan dari gudang senjata di dek pertama, lalu pergi ke tingkat O4 sendirian. Satu lantai di bawah dek penerbangan di bagian kapal induk yang benar-benar gelap, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki tidak jauh di belakangnya. Secara naluriah, dia berbalik untuk melihat. Senapan digenggam erat sampai buku-buku jarinya memutih, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ketakutan, dia memutuskan untuk mempercepat langkah sampai tiba-tiba dari keheningan dia mendengar suara langkah kaki beradu dengan logam. Kali ini sedikit lebih jauh di belakang. Dia berbalik untuk melihat dan melihat bahwa sekitar 9 meter di belakangnya ada sosok gelap yang berdiri diam tak bergerak. Itu hampir saja membuatnya ketakutan setengah mati. Jadi dia berbalik dan lari menyusuri lorong. Namun jantungnya semakin berdebar kencang saat dia mendengar langkah kaki di belakangnya ikut mempercepat, semakin lama semakin mendekat. Akhirnya dia sampai di tangga menuju dek penerbangan. Di sana para pelaut lain sudah menunggu dan dengan terengah-engah dia menceritakan kisah mengerikannya kepada mereka. Sejak saat itu semua orang menghindari tingkat itu. Tapi yang gila adalah itu bahkan bukan satu-satunya tingkat yang berhantu di kapal induk terkutuk ini. Cerita-cerita sudah lama beredar tentang tingkat 07 yang digunakan untuk menyimpan amunisi. Konon, tingkat ini pernah menjadi lokasi sebuah tragedi. Seorang gadis muda yang sedang tur di kapal induk ini secara tidak sengaja terjatuh dan meninggal di sini. Setiap orang yang pernah harus menjaga tingkat ini mengatakan bahwa jika kamu kehilangan fokus, hantu gadis itu akan menggoyangkan rantai untuk menarik perhatianmu lagi. Dan dia hanyalah salah satu dari banyak hantu yang dilaporkan orang-orang di seluruh kapal ini. Di bagian buritan kapal, sebuah area di belakang kapal yang menghadap ke air, para pelaut melaporkan mendengar suara tawa seorang gadis muda dan suara bola yang memantul ke tepi lalu jatuh ke air. Dan dalam sebuah kasus, itu pasti akan menghancurkan hidup kita jika itu terjadi pada kita. Konon, jika kamu tertidur di buritan, hantu seorang pria dengan seragam resmi angkatan lautnya akan menepuk bahumu dan berkata, "Jangan laporkan ini," lalu melompat ke air sedingin es di bawah. Itu sudah cukup membuatmu ingin menjauhi air seumur hidup. Tapi kisah nyata paranormal berikutnya bisa menunjukkan bahwa terkadang hal paling menakutkan justru menunggu kita di daratan kering, sesuatu yang lapar di dalam kegelapan. Itu dimulai di sebuah markas di Fort Carson, Colorado pada tahun 2015. Para tentara sedang berada di lapangan untuk latihan dekat hutan, tertunda karena seseorang kehilangan sepasang kacamata penglihatan malam yang mahal. Para tentara ingin segera pergi dari sana karena banyak alasan, salah satunya adalah mereka kehabisan rokok dan sangat ingin mendapatkan asupan nikotin. Mereka memutuskan bahwa perjalanan kecil itu sepadan demi mendapatkan rokok, tanpa tahu bahwa hal itu akan menempatkan mereka semua dalam bahaya sesuatu yang menakutkan. Sepertinya mereka tidak punya banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada pemberontak yang akan menyergap mereka di tanah Colorado. Mereka semua membawa senjata, rompi anti peluru, dan perlengkapan penglihatan malam.
Tidak pernah dalam sejarah militer Amerika Serikat ada operasi yang risikonya lebih kecil dari ini. Atau setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Mereka menyeberangi sebuah sungai kecil di lembah tempat mereka ditempatkan dan mulai mencium bau busuk. Baunya begitu menyengat dan menjijikkan hingga bisa membuat seseorang hampir muntah. Bukan bau sigung, tapi bau pembusukan yang tak mungkin salah, bau daging busuk. Tapi para tentara itu benar-benar sangat ingin nikotin. Jadi mereka tetap melanjutkan menganggap bau itu berasal dari bangkai rusa mati yang entah bagaimana mereka lewatkan. Lalu perasaan itu mulai muncul. Karena banyak dari tentara di kelompok itu adalah pemburu berpengalaman, mereka sudah akrab dengan perasaan memburu mangsa dan diawasi. Mereka merasa ada mata yang mengawasi mereka di kegelapan. Sesuatu yang berniat jahat mengikuti mereka tepat di luar jangkauan pandangan mereka. Seorang tentara di bagian belakang kelompok memutuskan untuk melihat ke belakang. Dan saat itulah dia melihat sepasang mata yang tampak bersinar menatap mereka dari kegelapan. Mata itu tidak lama berada di sana. Dan hingga hari ini tidak ada yang tahu berasal dari makhluk apa mata di kegelapan dan bau busuk yang mengerikan itu. Tapi jika sesuatu itu bisa membuat sekelompok tentara berpengalaman merasa seperti mangsa, maka bisa dipastikan itu bukan sesuatu yang ingin kamu temui. Terkadang hal yang paling menakutkan adalah hal yang tidak diketahui. Pertanyaan yang tak terjawab yang terus menghantui kamu. Seperti, apakah Tuan Infografis akan pernah membiarkan kami menulis tentang sesuatu yang tidak dipenuhi kengerian atau keputusasaan? Dan pasukan berikut ini tahu betul perasaan takut itu. Suara di luar. Prajurit Amerika yang ditempatkan di pangkalan Angkatan Udara Kadena di Okinawa pada awal tahun 2000-an merasa bingung ketika sirene darurat meraung di seluruh kamp. Semua personel di pangkalan harus segera melapor ke ruang makan. Ini bukan prosedur standar, tapi semua orang tetap mengikuti perintah. Ketika mereka tiba, mereka terkejut melihat seluruh staf pangkalan, termasuk para komandan, dan mereka mencatat kehadiran setiap orang yang masuk ke ruang makan. Tak lama kemudian, sepertinya seluruh penghuni pangkalan sudah berkumpul di sana. Pada saat itu, komandan memberitahu mereka semua untuk tidak khawatir. Mereka semua hanya sedang beristirahat sejenak dan pekerjaan akan segera dilanjutkan. Namun situasinya terasa bertentangan ketika para tentara bersenjata senapan serbu masuk terakhir dan menutup berbagai pintu di belakang mereka. Semua orang dikunci di dalam dengan ancaman tersirat akan tembakan peluru tajam jika ada yang mencoba melarikan diri. Beberapa saat kemudian, seluruh ruang makan diguncang oleh suara mesin paling keras yang pernah didengar siapapun di sana. Suara itu begitu keras dan begitu kuat hingga membuat foto-foto berbingkai dan piala-piala jatuh dari dinding. Pulau itu tampak bergetar saat sesuatu mendarat di luar, lalu suara mesinnya berhenti. Semua orang diminta tetap duduk dan mereka tetap berada di ruang makan selama sekitar 1 jam sebelum suara mesin yang sama terdengar lagi dan pesawat itu lepas landas. Komandan pangkalan memberitahu staf yang berkumpul bahwa waktu istirahat sudah selesai. Tetapi secara resmi kejadian itu bahkan tidak pernah terjadi. Mereka dilarang membicarakannya kepada siapapun. Hanya sebuah teknologi militer rahasia atau sesuatu yang jauh lebih aneh. Mungkin bahkan berasal dari luar dunia ini. Kita mungkin tidak akan pernah tahu, dan jika Anda menghargai keselamatan Anda, sebaiknya Anda juga tidak terlalu mendalami masalah ini. Tapi militer Amerika juga bukan satu-satunya yang memiliki anomali terbang misterius. Video ini mungkin tentang hal-hal paranormal, tapi jangan tinggalkan kami begitu saja. Pastikan untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan. Hal-hal paranormal tidak pernah berhenti, dan notifikasi Anda juga harus tetap aktif. Baiklah, pertemuan berikutnya, dan kita beruntung, ini salah satu yang paling aneh sejauh ini, sebuah UFO di Kosovo. Yang satu ini datang dari sekelompok tentara disiplin dari Bundeswehr alias tentara Jerman. Seorang bintara muda dan rekan-rekannya sedang berkendara di dekat lapangan udara Prizren di Kosovo ketika mereka mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mereka tiba-tiba melihat cahaya terang yang bersinar di balik sebuah bukit kecil dan khawatir bahwa mereka mungkin sedang melihat akibat dari kecelakaan pesawat. Mereka memutuskan untuk menyelidiki kalau ada yang membutuhkan bantuan. Mereka keluar dari kendaraan mereka dan mulai mendaki bukit itu sampai mereka mendengar suara keras yang oleh bintara tersebut dibandingkan dengan suara trafo listrik di gardu induk. Ini bukan kecelakaan pesawat, ini jauh lebih aneh. Ada sebuah benda terbang yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya mendarat di area hutan. Benda itu berbentuk kubah berwarna perak dengan 4 kaki panjang mirip serangga yang keluar dari sisinya, seperti semacam alat pendaratan. Cahaya terang yang mereka lihat sebelumnya berasal dari dalam benda itu. Tapi bukan hanya wahana alien itu saja yang menarik perhatian. Anggota kru, makhluk humanoid tinggi dengan pakaian ketat, tampak sedang mengoperasikan perangkat yang asing dan mengambil sampel tanaman.
Tentu saja selama semua itu terjadi, para tentara hanya bisa terpaku menyaksikan semuanya. Tak lama kemudian, makhluk-makhluk itu kembali masuk ke dalam benda tersebut dan terbang pergi dengan kecepatan luar biasa. Tak lama setelah itu, para tentara mulai merasa lelah, sakit, dan bingung. Tahu-tahu mereka terbangun 2 jam kemudian sambil menatap langit berbintang di atas. Mereka hanya pernah menceritakan hal ini kepada teman-teman mereka karena khawatir jika melaporkannya secara resmi, mereka akan menjadi bahan tertawaan atau lebih buruk lagi, dianggap tidak layak secara mental untuk bertugas. Tapi jika video ini telah mengajarkan kita sesuatu sejauh ini, itu adalah bahwa ada banyak hal di luar sana yang berada di luar pemahaman kita. Dan yang paling aneh serta paling menakutkan masih akan datang. Pengintai di asrama. Yang satu ini layak mendapat penghargaan karena begitu menyeramkan sampai-sampai penulis kami yang biasanya tidak punya emosi pun sampai menoleh ke belakang saat meneliti kasus ini. Dan itu adalah pencapaian luar biasa mengingat berapa banyak foto eksekusi kartel yang harus mereka lihat dalam pekerjaan mereka. Kisah menakutkan kita kali ini membawa kita kembali ke pangkalan militer Amerika lainnya di Jepang, tempat di mana hal-hal menyeramkan sepertinya selalu terjadi. Tapi yang satu ini tidak terjadi di bangunan tua yang angker atau kuil Shinto terbengkalai yang terkutuk. Ini adalah asrama baru yang bagus, di mana setiap kamar memiliki kamar mandi dalam pribadi. Tapi bagi satu prajurit, tempat ini sama sekali tidak memberikan kenyamanan. Itu dimulai seperti kebanyakan cerita hebat dengan dia duduk di toilet dengan pintu terbuka, sebuah hak istimewa yang langka di militer bagi orang-orang yang memiliki kamar mandi sendiri. Saat dia sedang buang air, tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh. Dia menoleh ke arah pintu yang mengarah ke kamar tidurnya, dan saat itulah segalanya berubah. Ada sosok yang berdiri di sana, meskipun dia hanya bisa melihatnya selama sepersekian detik sebelum sosok itu menghilang dari pandangan. Dia melihat wajah pucat dan sesuatu yang tampak seperti rambut hitam. Ketika waktunya di atas singgasana porselen selesai, dia dengan hati-hati bangkit dan mengendap-endap ke kamar tidurnya, di mana dia memeriksa sekeliling sebisa mungkin dan sama sekali tidak menemukan apa-apa. Mungkin itu hanya pikirannya yang mempermainkannya. Namun dia tetap merasa was-was dengan kamar tidurnya setelah itu dan memutuskan untuk tidur di kursi malas di ruang tamunya. Segalanya kembali normal setelah itu. Dia kembali menghabiskan malam-malamnya di kamar tidur sampai beberapa hari kemudian saat dia berada di kamar mandinya lagi. Dan dia melihat sosok yang sama, berkulit pucat dan berambut gelap, mengintip dari sisi pintu, memperhatikannya sebelum berlari masuk ke kamar tidur. Setelah itu, dia memutuskan kamar tidurnya tidak boleh dimasuki dan dia tidur di kursi malas di ruang tamu selama 8 bulan sampai masa tugasnya berakhir. Jika dipikir-pikir, kami benar-benar tidak bisa menyalahkannya. Tapi setidaknya sosok misterius yang mengawasi dan menghantui kamar tidurnya itu tidak benar-benar berusaha menyakitinya. Kami tidak bisa mengatakan hal yang sama untuk pengalaman paranormal berikutnya yang kami temukan, tepat pada waktunya. Untuk suasana yang berbeda, kali ini kita mengikuti seorang petugas medis tempur dari Angkatan Darat Amerika Serikat yang ditugaskan di Irak pada tahun 2006. Dia diberikan cuti darurat setelah ada kematian dalam keluarganya dan sedang melakukan perjalanan malam yang berbahaya bersama beberapa tentara lainnya dan konvoi Humvee di jalanan gurun yang sepi dari Marmadi ke Baghdad. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Petugas medis itu langsung mengetahuinya begitu Humvee di depannya tiba-tiba berhenti mendadak mendekati tengah malam. Semua orang mulai khawatir tentang apa yang sedang mereka hadapi, apakah itu IED atau penyergapan dari para pemberontak. Ketika pemimpin tim menghubungi pengemudi lain lewat radio untuk memastikan, dia justru mendengar kata-kata yang paling tidak dia duga. Sesuatu terbang di depan Humvee. Yang terjadi selanjutnya adalah kekacauan saat para tentara di konvoi Humvee itu berusaha melihat benda misterius tersebut. Dan tak lama kemudian, salah satu dari mereka berhasil melihatnya. Sebuah sosok hitam besar di jalan yang tampak seperti burung raksasa yang aneh. Tapi burung tidak mengeluarkan asap kebiruan yang menyelimuti tubuhnya. Ketika mereka mencoba melihat lebih jelas dengan kacamata penglihatan malam, sebuah batu sebesar kepala manusia dilemparkan ke bagian depan Humvee dengan kekuatan luar biasa. Semua orang duduk di sana sejenak dalam keadaan terkejut sebelum sosok misterius di jalan itu menghilang. Ketika pemimpin tim merasa yakin bahwa ancaman itu tak lagi mengancam, mereka melanjutkan perjalanan ke Baghdad tanpa insiden apapun. Ketika mereka tiba, mereka berbicara dengan seorang marinir yang sudah dikerahkan jauh lebih lama. Saat mereka menceritakan kisah itu, terlihat sebersit pengenalan di matanya. Dia mengklaim bahwa mereka pasti telah bertemu dengan Ifrit, sejenis jin bersayap, iblis Arab kuno dan kuat yang dikaitkan dengan kematian dan dunia bawah. Pada saat itu, petugas medis tidak terlalu mempermasalahkannya. Tanda-tanda ketidakstabilan mental dianggap sebagai penghancur karir, tapi dia tidak pernah melupakan apa yang dia lihat, dan apa yang dia lihat juga sepertinya tidak melupakannya.
Dia mengalami kejadian aneh dan tak bisa dijelaskan di 2 rumah berbeda sejak insiden itu. Mungkin Ifrit itu merasa ingin menggunakan sayap berasapnya untuk berlibur ke Amerika. Berbicara tentang Amerika, mari kita melakukan perjalanan ke selatan untuk menemukan salah satu kisah paling menakutkan dan misterius dalam daftar ini yang mungkin akan membuatmu memandang teman-teman terdekat dan anggota keluargamu dengan cara yang sedikit berbeda. Para peniru di hutan. Kisah ini pertama kali muncul pada tahun 2020 di awal masa pandemi COVID-19. Seorang mantan komando tentara tua dari Peru merasa khawatir tentang kesehatannya dan kemungkinan virus itu akan merenggut nyawanya sebelum ia sempat membagikan kisah mengerikan yang telah menghantuinya selama hampir 40 tahun. Hal-hal mengerikan dan menakutkan yang ia temukan saat berbaris di hutan dekat Pucallpa. Komando itu memimpin tim elit beranggotakan 18 orang. Itu adalah salah satu dari banyak kelompok yang dikerahkan di hutan Peru saat itu untuk melawan pemberontak politik dan anggota kartel narkoba. Seperti yang bisa Anda bayangkan dari deskripsi itu, mereka adalah kelompok yang cukup tangguh dan bukan tipe yang mudah takut. Semua itu berubah bukan saat pertempuran, tetapi saat penghitungan rutin, di mana mereka menemukan ada 19 orang di unit mereka, bukan 18. Bagaimana ini bisa terjadi? Komando itu mencoba menahan kekhawatirannya pada awalnya, mengira dia hanya salah menghitung. Tapi tidak, dia menghitung lagi dan tetap ada 19 orang di unit itu. Dia mengumpulkan semuanya untuk melihat lebih dekat, hanya untuk menemukan dengan ngeri bahwa 2 dari mereka benar-benar sama persis. Wajah yang sama, suara yang sama, tubuh yang sama, seragam yang sama. Dan keduanya mengaku dirinya lah yang asli. Jelas salah satu dari mereka berbohong dan karena tidak ada yang mengaku punya saudara kembar, kemungkinan salah satu dari mereka juga bukan manusia. Tapi sang komando sangat mengenal anak buahnya. Dia mengajukan pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh yang asli. Dan ketika salah satu dari mereka salah menjawab, dia dan anak buah lainnya mulai berteriak padanya, membuatnya melarikan diri ke semak-semak terdekat di mana tidak ditemukan tubuh atau darah. Berusaha untuk tidak benar-benar kehilangan akal karena kejadian ini, mereka terus berjalan. Tak lama kemudian, sang komando mulai merasa paranoid. Dia perlu menghitung jumlah anggotanya lagi hanya untuk berjaga-jaga. Sekali lagi, ada 19 orang di unitnya. Dan kejadian itu terulang lagi, hanya saja kali ini dengan anggota yang berbeda. Mereka melakukan hal yang sama lagi dan terus bergerak. Tapi kejadian itu terus terulang lagi dan lagi. Sang komando memperkirakan bahwa saat mereka keluar dari hutan, makhluk itu sudah meniru setiap anggota mereka. Tidak pernah terjadi lagi hal seperti itu, tapi sang komando tidak bisa berhenti bertanya-tanya selama beberapa dekade setelahnya, makhluk apa itu sebenarnya? Dan apa yang akan terjadi jika mereka tidak menyadari bahwa makhluk itu ada bersama mereka? Terkadang ancaman paranormal terhadap para tentara bisa muncul saat mereka berada di tengah situasi pertempuran yang intens, seperti saat bersiap untuk baku tembak dengan tentara kartel di hutan Peru. Di lain waktu, kengerian itu bisa mengikutimu ke tempat yang paling tak terduga, iblis di taman. Kita menuju ke Inggris yang katanya ceria, di mana kamu akan mendengar sebuah kisah yang sama sekali tidak ceria. Pahlawan kita di sini adalah seorang tentara Inggris yang pernah menjalani penugasan yang cukup berat. Artinya, dia bukan tipe orang yang lari dari masalah. Dia sudah pernah terjun langsung ke medan perang dan selalu menghadapinya dengan berani. Tapi apa yang akan dia hadapi kali ini, entah bagaimana terasa jauh lebih menakutkan dari itu. Saat tidak sedang bertugas, dia mencari nafkah sebagai tukang kebun dan penjaga di sebuah rumah bangsawan besar yang berfungsi sebagai penginapan mewah. Itu adalah pekerjaan yang cukup mudah, meskipun lahannya luas, dan dia memiliki hubungan kerja yang baik dengan pemilik bangunan, serta para tamu yang sesekali ditemuinya. Pagi saat dia mengalami kejadian paranormal, tidak ada yang tampak aneh. Dia melakukan tugasnya seperti biasa sebelum beristirahat untuk makan siang di bagian taman yang lebih terpencil sambil mendengarkan musik dengan headphone-nya. Namun saat dia berbelok di sebuah sudut, dia terkejut oleh sesuatu yang tidak dia duga akan dilihatnya. Seorang pria asing berdiri tepat di depan salah satu pagar tanaman miliknya, membelakangi seolah-olah menempelkan wajahnya langsung ke pagar tanaman itu. Dia tampak seperti pria tua jika dilihat dari belakang kepalanya. Dia mengenakan setelan yang tidak pas, kakinya sedikit terlalu panjang untuk celananya. Prajurit itu melepas salah satu irbatnya untuk mengatakan sesuatu seperti, "Maaf, saya tidak melihat Anda di sana." Tapi kemudian semuanya menjadi benar-benar hening, semuanya. Suara burung, angin, dan mobil-mobil di jalan tol yang jauh pun hilang. Bahkan musik yang keluar dari headphone-nya juga lenyap, seolah-olah suara itu sendiri telah dicuri. Dan kemudian muncul rasa takut yang mencekam.
Itu adalah rasa takut yang mengerikan dan menyesakkan, seperti yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, bahkan tidak saat menjalani misi-misi paling berbahayanya sekalipun. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dia gambarkan sebagai perasaan bahwa ada aura jahat yang sangat kuat terpancar dari pria itu. Dan dia tahu di dalam hatinya bahwa jika dia melihat wajah pria itu, sesuatu yang mengerikan akan terjadi padanya. Dia perlahan mundur, tetap menatap pria itu karena takut akan apa yang terjadi jika dia memalingkan pandangan. Dia berhasil melarikan diri dari sekitar tempat itu dan kemudian berlari melintasi area tersebut sampai dia menemukan beberapa tukang las yang juga sedang bekerja di lokasi itu. Dia menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi dan awalnya mereka menggoda dia sebelum akhirnya menyadari betapa jelasnya dia terlihat sangat terguncang. Mereka setuju untuk mengikutinya kembali ke tempat di mana dia melihat pria aneh itu. Semakin gugup, semakin dekat mereka. Sampai akhirnya mereka lega melihat pria itu sudah tidak ada lagi di sana. Suara itu pun telah kembali. Perasaan jahat yang sangat kuat itu sudah hilang. Sampai hari ini, dia tidak tahu apa yang ditemuinya di kebun itu. Hanya saja tidak ada hal sebelum atau sesudahnya yang pernah membuatnya merasa seperti itu. Hantu, monster, iblis itu sendiri, dia tidak tahu. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah berharap dia tidak pernah mengetahuinya. Hal seperti ini cukup untuk membuatmu ingin berlibur santai. Tapi ada satu tempat yang sebaiknya kamu hindari saat berada di sana. Para pekerja yang berbisik. Pada akhir tahun 2000-an, seorang anggota Angkatan Udara Amerika ditempatkan di Pangkalan Udara Osan di Korea Selatan. Selain semua aturan dan regulasi standar kehidupan Angkatan Udara, semua orang tahu untuk mematuhi satu perintah tak tertulis sebagai hukum mutlak. Hindari tempat perlindungan pesawat yang diperkuat di Bravo Diamond. Orang-orang yang mengoperasikan kendaraan respons cepat diberitahu untuk bersembunyi di tempat perlindungan yang diperkuat jika terjadi serangan, dan mereka sering melakukan ini selama simulasi serangan untuk latihan keselamatan. Inilah cara orang-orang mengetahui bahwa ada sesuatu yang berbeda dengan tempat perlindungan di Bravo Diamond. Sebuah kelompok dikatakan bersembunyi di sana selama salah satu latihan ketika mereka mengunci diri di dalam dan menunggu sekitar 90 menit. Itu adalah 90 menit paling menyeramkan dalam hidup mereka. Mereka mendengar suara langkah kaki di tempat perlindungan yang gelap gulita di sekitar mereka. Suara-suara berbisik dan beberapa sangat dekat dengan telinga mereka. Dengan salah satu suara berkata, "Tolong jangan!" dengan nada ketakutan dan putus asa. Ini sesuai dengan pengalaman hampir semua orang yang pernah berlindung di sana. Dan pada titik ini, semua orang memutuskan untuk menghindarinya sejauh mungkin. Jadi, apa yang begitu terkutuk dari tempat perlindungan yang satu ini? Tidak ada yang benar-benar tahu, tapi satu rumor yang beredar di Pangkalan Udara Osan adalah bahwa tempat itu pernah menjadi tempat perlindungan terakhir sekelompok petugas pemeliharaan Korea Selatan ketika daerah itu direbut oleh tentara dari utara. Mereka telah ditangkap di dalam tempat perlindungan itu, disiksa lalu digantung dengan kawat logam di leher mereka. Jika ini benar-benar pernah terjadi, maka mungkin jiwa-jiwa tersiksa dari para pekerja yang dibunuh itu terperangkap di sana dalam kegelapan hingga hari ini. Dan apakah kamu percaya ini masih belum menjadi pertemuan militer paranormal paling menakutkan yang berasal dari Korea dalam daftar ini? Kengerian suram itu ada pada cerita kita berikutnya. Sebuah ramalan kelam. Ini adalah kisah seorang tentara yang ditempatkan di kota Uijeongbu, sedikit di selatan DMZ, sebuah lokasi yang cukup tegang bagi siapapun yang khawatir akan terjadinya perang besar antara kedua Korea. Dan kekhawatiran itu tampaknya menjadi kenyataan yang menakutkan bagi tentara ini pada suatu malam saat dia berdiri di landasan udara dan melihat cakrawala kota itu seolah berubah menjadi lautan api yang kacau. Seluruh kota Uijeongbu tampak berpendar jingga mengerikan saat terbakar. Sebuah perang yang pasti akan menewaskan jutaan orang telah dimulai. Secara naluriah, tentara itu panik dan berlari ke kantor terdekat untuk memberitahu atasannya. Dia terkejut mendengar kabar bahwa Korea Utara diduga menyerang dan dia mulai menyebutkan daftar tindakan mendesak sampai dia memintanya untuk membawanya ke tempat dia melihat bukti serangan itu. Dia membawanya keluar dengan penuh kepanikan. Namun ternyata api dan cahaya oren yang menyala-nyala itu sudah hilang. Yang tersisa hanyalah langit berbintang dan gedung-gedung yang berkilauan di cakrawala Uijeongbu. Dia pikir dia mulai kehilangan akal sehatnya, tapi dia tidak punya riwayat gangguan mental, tidak menggunakan narkoba, dan meskipun sedang menjalani shift malam, dia tidak kekurangan tidur. Sungguh, tidak ada yang bisa menjelaskan hal-hal mengerikan yang dia lihat, kecuali anomali mental yang sangat langka, atau adanya celah waktu yang membuat dia bisa melihat sekilas masa depan yang mengerikan. Sekarang mari kita kembali ke Amerika untuk beberapa kisah seram lainnya. Sesuatu di dalam kontainer. Selalu ada rumor seputar Range 314, sebuah bagian pelatihan patroli dan menembak di pusat pelatihan tempur marinir Camp Pendleton di pantai barat.
Kisah-kisah tentang peristiwa tragis dan paranormal sudah banyak beredar di sana jauh sebelum dia mengalami sendiri. Ada kisah tentang seorang marinir yang membawa senapan ke dalam toilet portable dan tidak pernah keluar lagi. Para perwira di lokasi tidak ingin mengeluarkan mayatnya dan berpotensi membuat para marinir lain yang sedang latihan menjadi ketakutan. Jadi mereka menggunakan forklift untuk mengangkat seluruh toilet portable itu sekaligus. Peti mati paling tidak bermartabat di dunia. Dengan kematian yang begitu memalukan, mungkin tidak mengherankan bahwa orang-orang yang sedang piket jaga malam melaporkan telah melihat hantu marinir itu berkeliaran di sekitar area, sama seperti mereka mengaku pernah melihat seorang penembak jitu dengan seragam era Perang Vietnam berkeliaran di lapangan tembak pada malam hari. Namun semua itu tidak sebanding dengan apa yang akan dialami Daniel Fu dan temannya pada suatu malam yang dingin dan gelap saat berjaga di sekitar sebuah kontainer logam kedap udara yang penuh dengan senjata. Seharusnya prosedurnya seperti ini. Salah satu dari mereka seharusnya tetap berada di samping kontainer dan berjaga, tugas yang telah disetujui oleh teman Daniel. Yang lainnya seharusnya tetap berada di dalam sebuah barak kecil konsep di dekat situ. Namun kenyataannya tidak berjalan seperti itu karena Daniel mendapat firasat aneh bahwa dia tidak boleh meninggalkan temannya sendirian. Temannya ini memang selalu peka terhadap hal-hal gaib, jadi mungkin itu juga memengaruhi Daniel. Tidak lama setelah mereka mulai berjaga, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Mereka mulai mendengar suara berderit dari dalam kontainer. Kontainer baja kedap udara yang mustahil ada makhluk hidup bisa masuk atau keluar. Intuisi temannya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak wajar dari situasi ini. Dan kenyataannya, semuanya hanya akan menjadi lebih buruk. Tak lama kemudian, suara di dalam kontainer itu berhenti dan malah mulai terdengar di sekitar mereka. Seperti suara melolong, menggaruk, berderit, menendang batu, namun tak ada seorang pun yang terlihat. Rasanya seolah-olah ada semacam kekuatan mengerikan di sekitar mereka. Karena tampaknya tidak ada jalan lain, Daniel mulai dengan putus asa melafalkan doa Santo Mikael dan mengajarkannya kepada temannya baris demi baris. Namun bahkan itu pun tampaknya tidak mampu meredam suara-suara mengerikan di luar sana. Mulai merasa tidak sabar, Daniel mulai mengambil batu dan melemparkannya ke gubuk terdekat, berharap itu akan menarik perhatian para tentara yang seharusnya keluar dan menggantikan mereka berjaga. Bagaimanapun juga lebih aman kalau bersama-sama. Saat Daniel melempar batu sama sekali meleset dari gubuk, mereka menyadari adanya jeritan mengerikan yang tidak manusiawi di kegelapan, diikuti suara desir aneh seperti kepakan sayap raksasa. Daniel dan temannya melihatnya pada saat yang bersamaan. Itu adalah burung hantu. Tidak, itu adalah makhluk bayangan raksasa yang tidak manusiawi, terbang dari tanah ke udara dengan jeritan yang dia yakin akan diingatnya seumur hidup. Mereka terjebak di sana sampai jam 3 pagi mendengar suara-suara aneh di sekitar mereka, sampai akhirnya pengganti mereka datang untuk menggantikan mereka. Daniel tidak bisa benar-benar mengatakan apa yang dia dan temannya temui malam itu. Tapi dia tahu pasti bahwa itu adalah sesuatu yang jahat dan bahwa makhluk itu berniat mencelakakan dia dan temannya dengan cara yang paling mengerikan. Tapi kau mungkin masih lebih memilih mengambil risiko dengan makhluk dari wadah baja itu daripada menghabiskan malam di tenda-tenda di Fort Pickett. Menjadi tentara bisa membawamu ke tempat-tempat yang benar-benar menakutkan, terutama saat masa perang. Tapi bahkan ketika kau tidak berada dalam bahaya langsung, tentara tetap bisa memberimu pengalaman yang menakutkan. Inilah yang dialami oleh seorang prajurit wanita selama pelatihan musim panas tahun 2019 di Fort Pickett, sebuah tempat yang bahkan sebelum kejadian-kejadian paranormal sudah bukan tempat yang menyenangkan untuk didatangi. Sebagai permulaan, tempat itu dipenuhi laba-laba, persis seperti kantor di Infographics HQ ini. Dan jika itu belum cukup, semua orang yang ikut pelatihan musim panas diharuskan bermalam di tenda-tenda yang tersebar di seluruh hutan, dengan tenda terbesar adalah tenda medis Angkatan Darat, sementara tenda-tenda lainnya berjejer di sepanjang garis pepohonan di belakangnya. Di tenda-tenda inilah, bagian hari yang seharusnya menjadi waktu paling tenang justru berubah menjadi teror paranormal total. Bagi sebagian orang, mereka akan terbangun di tengah malam karena sesuatu mengguncang tenda mereka. Kadang-kadang, apapun yang melakukannya juga akan membisikkan nama mereka melalui kain tipis tenda. Jika itu hanyalah sebuah lelucon iseng, tidak ada seorang pun yang pernah mengakuinya. Namun, yang tidak mungkin merupakan sebuah lelucon adalah mimpi buruk yang sangat nyata yang menghantui hampir semua orang yang tidur di tenda-tenda di Fort Pickett. Mimpi buruk yang begitu intens dan nyata sehingga terkadang saat terbangun, kamu baru menyadari bahwa kamu masih terjebak di dalamnya. Bagi prajurit kita, seorang sersan, pengalaman paling menakutkannya terjadi pada pukul 2 pagi di dalam tenda berdua bersama sersan lain yang bisa membenarkan semua yang terjadi malam itu.
Mereka berdua terbangun karena mendengar langkah kaki. Ratusan demi ratusan langkah kaki di luar. Semuanya mengelilingi tenda seolah seluruh penghuni kamp bangun dan mulai berbaris mengitari mereka di tengah malam. Tak satu pun dari mereka berani melihat keluar karena di dalam hati mereka tahu jika melakukannya, mereka akan melihat sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Apakah kamu pernah bertugas di militer dan mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sains? Seperti salah satu pengalaman dalam video ini, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar dan mungkin saja kisah paranormal menegangkanmu akan kami gunakan di video berikutnya. Sekarang, lihat pengalaman militer paling mengerikan dengan paranormal untuk menonton bagian pertamanya atau tonton ini sebagai gantinya.